Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal terpenting dalam kehidupan yaitu adab, baik di kehidupan sendiri, berkeluarga, dan bermasyarakat. Bahkan yang lebih penting adalah adab kepada Allah dan Rasulullah. Sejatinya, dengan adab seorang muslim menjadi mulia di mata Allah dan Rasulullah, dan juga di mata manusia, karena adab merupakan barometer kesempurnaan iman seseorang. Namun, saat ini perlahan-lahan adab tersebut mulai hilang di hadapan kita. Adab kepada orang tua, bermasyarakat, kepada pemimpin, dan bahkan adab kepada ulama sebagai pewaris Nabi. Lalu kini, bagaimanakah membangkitkan atau menghidupkan kembali adab tersebut yang semestinya ada pada sosok di setiap individu seorang muslim atau anak bangsa? Saksikan kupasannya siang ini bersama guru-guru mulia dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid As-Salam Cengkareng, Jawa Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, baru saja kita saksikan tadi sebuah tayangan yang menjadi pengantar bagi kita untuk masuk dalam diskusi kita, tanya jawab kita, yaitu berkaitan dengan adab dan tata krama dalam Islam. Kita tahu bahwa manusia ketika diturunkan di muka bumi ini, manusia memiliki potensi untuk
melakukan apapun secara liar. Disinilah pentingnya turunnya aturan yang mengatur bagaimanakah sesungguhnya adab dan tata krama yang baik menurut Islam. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita yang kita cintai, Kiai Haji Syarif Rahmat dan Ustadz Fatih Rishad. Bagi Anda pemirsa yang di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema kita, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag adab. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa walah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tuwaddihu lana ma ushkila hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun ayahanda, ibunda, seluruh pemirsa berada, wabil khusus yang kita muliakan Tuan Guru kita Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat hafizahullahu ta'ala, Kakanda Al-Ustadz Haji Agung Izzul Haq. Mudah-mudahan guru-guru kita semua Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya. Para bapak, para ibu yang Al-Fakir muliakan, seorang anak manusia Allah angkat derajatnya dua jalannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkonsepkan di dalam Al-Quran rumusan yang sudah jelas. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat seorang anak manusia, Allah angkat seorang anak hamba. Wasilahnya yang pertama ketika mereka beriman, istiqomah ibadah, ilmu yang diberikan diamalkan. Maka ilmu, ibadah itu akan jalan sairama. Saudara yang saya muliakan, punten mohon maaf, ada orang tenar, ada orang hebat, ada orang berkuasa, tapi jalannya enggak ibadah, ilmunya enggak. Mereka tersohor di bumi pertiwi, tapi enggak sholat. Mereka terkenal di jagat raya, tapi enggak puasa. Maka ini bukan darajat, istidraj kadarajat. Seperti diangkat, Allah angkat seorang anak manusia bukan untuk dimuliakan, tapi untuk dibanting sekeras-kerasnya. Istidraj. Oleh itu saudara, maka dalam proses kita ingin Allah angkat derajat kita, yuk Al-Fakir berpesan kepada diri sendiri, tingkatkan ibadah kita, istiqomah kita, ilmu sama guru-guru kita ngaji. Jangan sampai kita nggak punya pembimbing. Boleh silakan medsos yang mana saja, apapun informasi yang arusnya begitu cepat, ayo kita gali. Tapi jangan tinggalkan sanad-sanad kepada guru-guru kita. Saudara yang saya muliakan, ada sesuatu yang lebih hebat daripada ilmu. Konsep agama kita memberikan satu penerapan al-adab fauqul ilm. Adab, kelembutan santun seorang manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Al-Imam Malik bin Anas, guru unggulan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ta'allam al-adab tafham al-ilm. Belajar adab gampang dapat ilmu. Saudara yang saya muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengukir satu tinta emas. Rasulullah bersabda, "Allamani Rabbi wa ahsana ta'dibi." Allah yang mengajarkan aku ilmu, wa ahsana ta'dibi, Allah pula yang mengajarkan aku adab.
Saudara, adab itu satu norma, satu nilai keharmonisan, sopan santun yang prosesnya adalah belajar. Prosesnya adalah belajar. Adab Rasulullah tidur personal. Adab Rasulullah bangun tidur, aktivitas seharian sampai Rasulullah tidur lagi, saudara. Ada adab. Ada adab Rasulullah makannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minumnya baginda Rasul, punten sampai Rasulullah buang air kecil, Rasulullah miliki adab. Maka man lalahu adab fahuwa dab. Siapa manusia kagak punya adab, maka sama kayak binatang. Rasulullah bersabda, la yabulanna ahadukum qaiman. Satu contoh ya Pak. Jangan sampai seorang di antara kalian kalau pipis buang air kecil itu diri. Laknya linahi ditaukid dengan nun taukid sakilah, penekanan 2 kali lipat. Kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, jangan jauh-jauh, kencing jangan diri, kebo itu Pak. Assalamualaikum Bu, tahu kebo? Kalau kencing ada yang duduk nggak? Pak, kebo kencing ada yang duduk nggak? Berarti kalau Bapak kencing duduk? Duduk. Itu contoh Rasulullah. Sampai ketika ingin masuk ke kamar, mana siya ahadukum ismallahi ta'ala indal jima illa syarakahu syaitan fi waladih. Tidaklah seorang suami tidur bareng istrinya lupa kepada Allah, lupa baca bismillah. Gak usah pakai surat Yasin dah Pak. Lupa masuk ke kamar bersama istri, buka bismillah, illa syarakahu syaitan fi waladih. Kecuali setan ikut nimbrung bikin anak. Sperma yang keluar masuk ke rahim istri campur sperma setan. Jangan kaget Pak, punya anak sekarang mirip bola bekel. Loncat sini, loncat sana, susah diatur. Mungkin main rejeng aja itu mah. Bu, jangan lupa bismil. Saudara yang saya muliakan, ini konsep adab. Maka saudara, adab Nabi itu makan, adab Nabi berjalan, adab Nabi berbicara, adab Nabi apapun. Semua gerak-gerik Nabi Muhammad itu pakai adab. Dengan istiqomah adab akan melahirkan akhlak yang baik. Bagaimana akhlak Nabi kepada kawan, kepada lawan muslim ataupun non muslim. Maka singkat cerita, maka adab prosesnya adalah belajar akan melahirkan al-akhlakul karimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz Fatih Rishad, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, mukadimah untuk tentu saja lebih dalam lagi kita nanti di segmen 3, 4, dan 5. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang ada di Masjid As-Salam untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Dan dalam segmentasi yang kedua nanti, guru kita Kiai Syarif akan memaparkan kepada kita berkaitan lantas bagaimanakah wujud adab dan tata krama di dalam Islam. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang adab. Kita mengetahui bahwa Allah sengaja menciptakan kita berbeda-beda di banyak tempat dengan suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, bahkan tradisi yang berbeda. Lantas bagaimanakah menerjemahkan adab dan tata krama Islam atau syariah dalam kehidupan sehari-hari di mana kita dihadapkan dengan begitu banyak perbedaan? Kiai Syarif akan menjawabnya. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aku hamdihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairin ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Amma ba'd. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah itu bukan berkenaan dengan akidah, bahkan tidak berkaitan dengan syariat. Tetapi dosa pertama dilakukan oleh iblis
adalah karena berkaitan dengan akhlak. Bahwa kemudian dikaitkan dengan fikih atau syariat atau hukum karena melanggar perintah Allah. Tetapi ketika iblis tidak mau sujud, tidak mau sungkem kepada Adam, belum dihukum. Kapan dihukumnya? Ketika dia berkata, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Makanya aku tidak mau sujud sungkem kepada Adam itu karena aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan dia kau bikin dari tanah. Jadi dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk iblis ini berkenaan dengan akhlak sungkem. Iblis anti sungkem. Hamba Allah yang dimuliakan, belakangan ini saya mendengar ada sekelompok teman yang berdiskusi karena ada tradisi bangsa Indonesia yang suka sungkem di pangkuan orang tua. Ada di antara hamba-hamba Allah yang mengatakan bahwa perbuatan sungkem itu haram dan itu mendekati kemusyrikan karena sujud hanya diperbolehkan kepada Allah. Pertanyaan kita, benarkah? Hamba-hamba yang dimuliakan, kita ingin meluruskan dulu persoalan istilah sungkem itu jadi dua makna. Ketika seorang anak manusia nyungkur di pangkuan seorang ayah atau seorang ibu atau seorang ulama atau seorang soleh, maknanya tidak akan lepas dari dua. Yang pertama ciuman, yang kedua sungkeman. Kalau soal cium mungkin tidak terlalu banyak masalah di antara kita, soal namanya cium itu kan biasa-biasa saja. Cuma kadang-kadang kalau jadi pertanyaan, dimunculkan pertanyaan secara fikih, pasti timbul masalah. Kenapa? Perasaan tiap hari kita nyium kembang nggak ada soal. Tidak ribut kita cium bunga karena pengen tahu aromanya. Kita misalnya cium buah duren biasa saja, tidak ada masalah. Nempel hidungnya di duren. Ingin tahu kayak apa, matang apa belumnya. Kita juga biasa cium bocah sudah tidak ada masalah. Bahkan kita kalau melihat orang yang jatuh dari motor nyium aspal juga kita tidak pernah nolong, tidak ribut ada cium aspal. Cuma jadi pertanyaan, jadi masalah karena dipertanyakan, bolehkah menurut syariat mencium seperti itu? Kita rinci. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan pada kita semua, para sahabat telah mencontohkan pada kita semua, bahkan para ulama juga mencontohkan pada kita semua. Ada beberapa ciuman yang dibenarkan dan disyariatkan. Contoh satu, cium hajar aswad, batu yang kita cium gak pernah ribut dan itu disepakati oleh para ulama. Bahkan kita kalau sedang tawaf suka ribut di sana, rebutan cium hajar aswad. Emped-empedan kita lakoni hanya ingin mencium hajar aswad. Kenapa? Karena ada contohnya dari Rasulullah. Rasul juga biasa mencium istrinya. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan bahwa Rasul itu qabbala ba'dha nisa'ihi summa qama ila shalah wa lam yatawadda. Aisyah melaporkan bahwa Rasulullah itu pernah mencium istrinya kemudian sholat tanpa wudu terlebih dahulu. Ini yang kemudian menimbulkan fikih, apakah sentuhan kulit laki-laki perempuan batal atau tidak. Tapi madhab Syafi'i nanti akan menguraikan panjang bahwa kemungkinan bahwa diantaranya ciuman Rasulullah pada istrinya itu khusus buat beliau. Kenapa? Tidak ada setrumnya saat itu. Karena setrumnya sedang di-off oleh Rasulullah. Lalu kalau misalnya jamaah Masjid As-Salam diizinkan mau sholat nyium istrinya, rame di masjidnya trum kabeh. Tapi ada yang penting di sini, Rasul mencium istrinya di depan para sahabatnya akan sholat dan dia tidak berwudu, cium istrinya. Kemudian Rasul juga terbiasa mencium anaknya. Kalau masuk rumah Fatimah atau Fatimah masuk ke tempat beliau, beliau peluk, beliau cium
Begitupun ketika Rasul masuk ke tempat Fatimah, datang peluk dan cium, Rasul dipersilahkan duduk, itu sudah biasa, tidak ada masalah. Bagaimana dengan cium yang lain? Ada cium-cium yang lain yang kemudian dipersoalkan oleh sebahagian orang, misalnya mencium Al-Quran, mushaf Al-Quran. Kalau kita sedang pegang mushaf Al-Quran, kemudian kita angkat Qurannya, kita cium. Ada yang mengatakan ini bid'ah dolalah, ini yang menyesatkan. Tapi bangsa Indonesia sudah biasa melakukannya. Apa ada dasar sandarannya? Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang ini. Lihat dalam Majmu' Fatawa. Apa kata Ibnu Taimiyah? Aku tidak pernah menemukan seorang ulama salaf yang mengerjakan ini, tapi ada sebuah keterangan bahwa Ikrimah bin Abu Jahal itu pernah dan biasa membuka Quran, kemudian dia tempelkan mukanya di Quran itu, tempelkan Quran di mukanya sambil berkata, kalamu rabbi, ini firman Tuhan. Yang dia pegang bukan kertas sembarangan. Jadi kalau dia mencium mushaf Al-Quran, sebenarnya dia sedang mengagungkan tempat ditulisnya firman Allah. Ini kemungkinan yang pertama, ketika kita bersideku, sungkem di pangkuan orang tua, bisa jadi itu adalah karena ciuman, sedang mencium tubuh orang tua. Bagaimana dengan cium tangan? Sama, cium tangan juga disyariatkan karena Rasul pernah ketika mengutus pasukannya untuk berangkat perang, kemudian pasukannya itu malah ada yang kabur. Saat mereka pulang ke Madinah tidak berani bertemu Rasulullah. Saat bertemu Rasul mereka mengatakan, ya Rasulullah, nahnul farrarun, kami ini orang-orang yang kabur dari medan perang wahai Rasulullah. Sebagai pemimpin yang luar biasa, Rasul mengatakan, tidak, kalian tidak kabur dari medan perang. Antumul akarun, kamu adalah orang-orang yang cari strategi untuk kembali maju ke medan perang. Lalu para sahabat nyungkur mencium tangan Rasulullah. Kata Nabi, ana fi atukum, aku bersama kamu semua, cium tangan, tidak ada masalah. Kemungkinan yang kedua, ketika seseorang anak manusia, hamba Allah, menyungkur di tubuh orang tuanya, menyungkur di pangkuan bapak dan ibunya, atau ulama atau orang yang dimuliakannya, bisa jadi itu adalah bagian dari sujud. Benarkah setiap sujud itu diharamkan? Ternyata ayat pertama yang berkenaan dengan sejarah terjadinya dosa manusia, dosa makhluk adalah wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi yang tidak mau sujud kepada Adam adalah iblis. Ayat ini mengisyaratkan menurut sebahagian ulama termasuk At-Tabatabai bahwa ayat ini mengizinkan manusia untuk bersujud, sembah sujud, bukan nyembah ibadah pada umat manusia, tapi sujud tahiyatin juga yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Wa rafa'a abawahi 'ala 'arsy wa kharru lahu sujada. Kemudian Yusuf mengangkat ayahnya dan ibunya duduk di singgasana, semua saudaranya sujud menyungkur pada dia. Lantas kenapa tidak boleh sujud? Memang ada yang mengatakan haram sujud, karena apa? Sujud hanya untuk Allah. Tapi bagi mereka yang sujud sungkem, maknanya apa? Sujud ada dua, ada sujud tahiyah, ada sujud ibadatin. Yang tidak boleh adalah sujud peribadatan. Sebab seandainya sujud penghormatan tidak boleh kan, kenapa Allah sendiri menyuruh malaikat sujud kepada Adam? Masya Allah, luar biasa sekali pengantar dari guru yang kita cintai, dan kami yakin pastilah memunculkan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan khususnya bagi jemaah Masjid As-Salam dan juga pemirsa di rumah. Insya Allah kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang adab dan tata krama. Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan pengantar yang luar biasa dari guru-guru kita. Insya Allah tanya jawab ini akan semakin memperdalam tema kita, bagaimanakah sesungguhnya kita harus memiliki adab dan sekaligus menyempurnakannya. Baik, kami persilakan pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Denis yang akan dijawab oleh Ustadz Fatih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sih adab yang baik dan benar dalam membaca Al-Quran via telepon genggam? Insya Allah, baik, sangat jelas sekali. Silakan Ustadz Fatih, bagaimanakah adab membaca Al-Quran khususnya melalui telepon genggam? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Al-Fakir terlebih dalam, maka Al-Fakir ingin memberikan satu ilustrasi
apakah sama hukumnya Al-Quran yang ada di aplikasi handphone atau mushaf yang kita bisa pegang 30 juz? Yang pertama, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang-orang yang memiliki bersuci, yang memiliki wudhu dalam hal ini. Oleh sebab itu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di dalam Ar-Risalahnya beliau mengatakan maka haram hukumnya ketika memegang menyentuh Al-Quran yang murni 30 juz tanpa terjemahan, tanpa tafsir. Namun Imam Malik bin Anas, gurunya sendiri, enggak apa-apa. Berdasarkan daripada kaul Al-Imam Ibnu Umar. Yang dimaksud la yamassuhu ilal mutahharun itu Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz. Tidak akan pernah tersentuh kecuali al-mutahharun. Siapa mereka? Al-malaikah al-mukarrabun. Malaikat-malaikat yang dekat di sisi Allah. Cuma yang bisa menjangkau. Ada dua versi. Katakan kita ambil satu pendapat Imam Syafi'i. Lah kalau adab kita harus bersuci. Kalau membaca mboten nopo-nopo ya. Artinya kalau kita baca Quran gitu, enggak punya uduk baca, enggak megang, enggak apa-apa. Adabnya tetap sunnahnya kita bersuci. Bahkan wanita yang haid, yang nifas, laki-laki yang junub baca Al-Quran masih dibolehkan biniyatiz zikir. Dengan niat zikir. Yang kedua, enggak full satu surah. Katakan Al-Fatihah cuma 3 ayat. Niatnya zikir. Saudara yang dimuliakan Allah. Lalu adab-adab yang kita membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran harus punya wudu, harus menghadap kiblat, suci, dan sebagainya. Tadarruan wa khufyah. Ketika kita membaca Al-Quran itu harus ada perenungan, ada khusyuk, hudurul qalbi. Hadir hati kita. Apakah sama? Ya tentunya sama. Tentunya adabnya sama. Bedanya adalah ain, zat daripada HP itu tidak dikatakan mushaf. Maka ketika orang yang tidak punya wudu bahkan junub haid sekalipun megang Al-Quran, megang HP yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, itu enggak apa-apa karena bukan Al-Quran. Ketika masuk ke WC itu enggak apa-apa juga. Sebab apa sebabnya? Dia bukan mushaf. Saya ulang sekali lagi yang pernah saya sampaikan di sini juga, mushaf itu adalah kumpulan dari suhuf-suhuf. Suhuf itu adalah kertas-kertas dijadikan satu mushaf namanya. Lah ketika aplikasi kita matikan nggak ada kertas, hilang saudara. Oleh sebab itu kalau ngomong etika, Adinda, kalau ngomong adab, maka apa yang kita lakukan dengan mushaf maka samakan juga dengan baca Al-Quran via handphone. Baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kami persilakan Ibu Yuli. Silakan Ibu Yuli. Akan dijawab oleh Kiai Syarif. Assalamualaikum Pak Ustadz. Beberapa adab dalam agama Islam yang saya tanyakan yaitu mengenai semut. Adab untuk mengusir serangga apabila itu semua berbahaya untuk kita. Misalnya semut, serangga, rang-rang, tawon, sedangkan kedua binatang itu menggigit manusia. Mohon penjelasannya Pak. Masya Allah, ya ini pertanyaan menarik sekali bahwa kehidupan ini tidak sekedar kita berhubungan dengan manusia tapi dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain, salah satunya adalah jenis-jenis serangga. Bagaimanakah adab kita? Silakan Kiai. Tidak ada satu makhluk, hewan, binatang yang diciptakan Allah tidak menjadi nasihat buat kita. Cuma saking gobloknya kita, kadang-kadang guru yang soleh itu kita anggap sebagai musuh. Saya mencoba memelihara macam-macam hewan dan terus menganalisa macam-macam makhluk Allah yang ada di rumah saya, terutama rumah yang di kampung. Tak tekuni terus, dia lagi mulang kita semua. Termasuk semut, termasuk tawon. Semut itu asal ketemu temannya mesti salaman. Itu kan ajaran Islam.
Dan tidak pernah ada semut yang bertopang dagu menyaksikan temannya kerja, walaupun pekerjaannya itu menurut kita jadi beban. Ada lalat mati, kemudian digotong rame-rame, penuh oleh semut. Kita melihat yang nongkrong di atas itu nambah beban, tapi dalam kaidah hidup semut yang penting kerja, nongkrong di atas lalat sebetulnya tambah berat itu. I'malu ala makanatikum. Beraktivitaslah di posisimu masing-masing. Nah, tapi yang namanya semut kadang-kadang menjengkelkan kita. Pembawaannya pengen ngancurin aja kita. Padahal yang dilakukan semut kalau kita renungkan betul-betul, apa sih ruginya kita oleh semut? Kita ada makanan tumpah, dia bersihkan tanpa disuruh. Bekas buah-buahan yang netes di bantal kita, dia gerumut, dia bawa pergi. Dan dia tidak ngotori bantal kita. Nah, Rasulullah SAW pernah menyaksikan ada orang yang mungkin saking sebelnya itu membakar sarang semut. Langsung Nabi bersabda, la yambaghi ayyu'adziba binnar illa rabbun nar. Tidak sepatutnya menyiksa dengan api kecuali rabbun nar, Tuhan pemilik api atau neraka. Coba ini kalimat. Kenapa semut banyak? Yang salah ya awake dhewe. Siapa suruh mambrah-mambrah ke gula? Kan kita sudah hafal dari kecil diajarin ada gula, ada. Kalau pingin tidak ada semut, enggak usah ada gula. Udah gitu pamer over gula ditumpah-tumpahin seenaknya. Nah inilah adab. Adab kita. Juga ada yang bakar tawon, jangan dilakukan kata Nabi. La yambaghi ayyu'adziba binnar illa rabbun nar. Yang boleh membakar dengan api itu hanya Tuhan api, yaitu Allah Subhanahu wa taala, nanti dengan nar di neraka. Jangan gunakan api untuk menyiksa orang lain. Nah, Kiai, bagaimana dengan binatang-binatang yang memang kita diperintahkan untuk membunuhnya? Ada beberapa binatang khamsun fasik. Binatang-binatang yang disebut binatang fasik. Nabi menyebut binatang tadi fasik, seperti apa? Tikus, kalajengking, ya, ular. Nabi menyebutnya fasik. Mohon maaf saya mampir sebentar. Karena Nabi menyebutkan binatang-binatang tadi sebagai fasik-fasik, yuqtalna fil halal wal haram, dia dibunuh di luar haram maupun di tanah haram, boleh dibunuh. Binatang tadi fasik. Maka nanti menurut Ibnu Sirin, Ibnu Qudaybah, kalau kamu mimpi melihat ada binatang-binatang tadi, berarti besok kamu akan kedatangan orang fasik. Atau jika tiba-tiba dalam mimpi kamu melihat binatang tadi bareng dengan seseorang, ada seseorang mainan tikus, mainan kelabang, mainan apa tadi? Fa'roh tadi itu, berarti orang itu orang fasik. Wah ini mandan juru tapi ya gitu aja dulu. Jadi pada intinya ketika Allah menciptakan begitu banyak binatang-binatang itu adalah sebagai nasihat bagi kita, termasuk yang fasik tadi, bahkan ternyata menjadi pertanda bagi kita bahwa kita akan kedatangan orang-orang yang fasik. Masya Allah. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Berikut kami persilakan kepada Bapak Adnan. Bapak Adnan silakan. Akan dijawab oleh Ustadz Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya Ustadz. Pertanyaannya, ada sebagian orang yang selalu mengajak bersikap keras kepada non-muslim
dengan selalu membawa ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sedangkan waktu mengaji kita selalu diajarkan untuk lemah lembut terhadap sesama manusia, bukan terhadap golongan. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fatih, ini pertanyaan menarik sekali. Bagaimanakah menjelaskan tadi? Jangan-jangan kita selama ini salah memahami daripada yang dimaksud dari ayat tadi. Silakan Ustadz Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Ustadz Adnan. Dalam konsep agama kita ada istilah muqtadhal hal. Kalau bahasa kesonoan dikit Ustadz Agung, the right man in the right job, the right man in the right place. Sesuatu kita bisa melakukan tergantung porsinya. Kalau bersandarkan ayat tersebut, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Muhammad adalah utusan Allah dan tegas keras kepada orang-orang kafir. Dalam tanda kutip, kafirnya yang mana? Saudara yang saya muliakan, dibahas di dalam ayat surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Dua. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah ahlul kitab, Bani Israel, Yahudi, wal musyrikin, dan yang suka menyekutukan Allah, menduakan Allah. Bu, diduain sakit enggak? Ditigain? Bu, madu manis pahit. Mau dimadu? Lah heran saya mah. Saudara yang saya muliakan, Rasulullah bersabda, "Man azazimiyan faqad azani." Siapa manusia yang menyakiti hati kafir zimmi sama dengan menyakiti hati aku. Yang kedua, Rasulullah bersabda, "Man azazimiyan fa ana khusmu yaumal qiyamah." Siapa orang yang menyakiti hati kafir zimmi, saya menjadi musuhnya nanti di akhirat. Boro-boro syafaat Nabi, boro-boro pertolongan Rasulullah, kita musuh kepada Rasulullah. Tapi kafirnya kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Zimmi diambil dari kata zimmah, perlindungan. Siapa mereka saudara? Orang-orang yang hidup di Indonesia, katakan, berdampingan hidup dengan kita, nggak rese, taat kepada aturan agama, tepok seliro, saling memahami, nggak suka gerundel, apalagi nyawa kita jadi taruhannya, enggak saudara, sama kayak yang main. Kalau kita nyakitin hati tetangga kita, punten mohon maaf, bukan kita nyakitin hatinya. Umpama dia miara anjing pak, kita tempuk anjingnya, besok tuh anjing ngadu sama tuannya saudara, sakit hatinya itu tuannya, sama dengan menyakiti hati Nabi Muhammad. Lalu konteks asyidda'u 'alal kufar, ketika keras tegas ketama orang-orang kafir, ini yang dimaksud kafir harbi. Kafir harbi dari kata harbun, harbun itu artinya perang. Siapa dia saudara? Orang-orang yang memerangi umat Islam, mengancam umat Islam, segala sektor sangat mengecam. Kalau sekarang mungkin kurang lebih ya Israel umpama. Tapi ada orang Israel ke Indonesia, visanya jelas, semua hukumnya jelas, mampir di Gang Jambu, makan tempe mendoan, kita takol pakai centong sayur nggak boleh, karena bukan medan harb, bukan medan peperangan yang disono saudara. Maka itu Ustaz Anan, yang dimaksud asyidda'u 'alal kufar adalah kita boleh tegas, keras, perang sekalipun nyawa taruhannya, maka di medan laga orang-orang yang memusuhi kita. Tapi kalau yang ada di sini berdampingan dengan kita, haram hukumnya. Baik, sangat jelas sekali. Jadi intinya kita harus berhati-hati dalam memaknai setiap apa yang dituliskan di dalam Al-Quran. Ternyata begitu banyak penjelasan-penjelasan lainnya ya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Yani. Silakan Ibu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya kepada Pak Ustadz, apakah akhlak yang baik itu didapat dengan cara bawaan atau fitrah, ataukah dengan dipelajari dan dilatih dengan usaha yang keras? Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan menarik sekali. Kiai, silakan. Saya punya ayam Bangkok. Bapaknya ayam Bangkok bagus, babonnya juga bagus. Ketika dia menetas, harganya mahal, kebetulan 2. Yang satu saya rawat seperti layaknya merawat Sayyidul Ayam, tukang adu ayam. Dilepas di kebun, begitu umur 6 bulan, setiap pagi dicemplungkan di air mengalir, kemudian angkat, nyemplung, angkat, kerem, jemur, kasih makan lindung, cacing dan nasi yang ditumbuk dengan dedek. Ayam ini jago tarung. Yang satu lagi saya kurungin terus, kasih makannya pur, energinya cuma listrik, nggak kena matahari, nggak pernah makan rumput. Begitu diturunkan, ditarungkan, hanya kuat 1 menit dia mati, kalah dia. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak itu gharizi, tapi wa minhu muktasab. Akhlak, karakteristik manusia itu ada yang bekal dari sana. Bahasa gampangnya turunan lah, gharizi, pembawaan. Tapi sebahagiannya itu adalah hasil usaha. Nah, gharizi dari mana? Dari karakteristik ibu bapaknya. Karena apa? Fa innal irqa dassas, kata Nabi, keringat itu menetes. Nah, kalau orang Sunda bukan keringat, uyah mah tara TS kaluhur. Garam itu tidak pernah menetes ke atas, pasti ke bawahnya. Nah, orang Jawa apa? Kacang ora tinggal lanjarane, ning nek dipotong-potong dadi sayur ya iso. Aslinya dia dari pohonnya panjang, tapi kalau yang di dapur mau motongnya, insya Allah bisa jadi pendek. Wallahualam bishawab. Nah, Kiai, yang dimaksud lantas Rasulullah turun salah satunya adalah menyempurnakan akhlak. Ini dalam arti memanai akhlak yang mana ini? Apakah perilaku tadi atau memang keturunan DNA dari orang-orang atasnya atau seperti apa, Kiai? Ya, ketika Maryam itu punya anak dan dituduh sebagai hasil selingkuhan dengan cowok gelap, apa kata orang Yahudi? Maka abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Hai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Kamu datang ini bikin malu saja. Bapakmu bukan Bromo Corah dan ibumu bukan pelacur. Apa yang ditangkap? Ini pesan luar biasa. Dari dulu orang sudah bikin ketetapan bahwa akhlak anak temurun saka wong tuane. Dari dulu. Nah, Rasulullah SAW ditugaskan liutammima makarimal akhlak. Kenapa tidak Rasul diutus untuk menciptakan tapi menyempurnakan? Karena akhlak yang baik itu sebetulnya sudah ada potensinya dan sebahagiannya masih hidup. Tidak semua orang zaman Rasul itu rusak akhlaknya. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Orang yang baik di zaman jahiliyah itu akan juga menjadi orang yang baik di zaman Islam selama mereka memang punya pengetahuan tentang agama yang benar. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya ini dari Instagram akan dijawab oleh Ustadz Fatih berkaitan dengan anak-anak yang sekarang lahir di era medsos. Mereka susah untuk diberikan adab, diajarkan adab. Bahkan ketika mereka diberikan nasihat, mereka banyak melawan. Nah, ini kesalahannya. Kesalahan anak-anak ini dengan lingkungan sekitarnya atau memang kesalahan orang tua yang salah dalam mencontohkan adab atau seperti apa dan solusinya, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Akhir zaman dunia medsos. Satu informasi arusnya begitu cepat. Di ujung dunia sekarang terjadi, detik ini bisa kita saksikan. Tapi yang ada di medsos, nggak semua itu kebenaran.
fakta empirisnya kita paham semua, Bu. Perjudian ada, prostitusi ada, semua ada. Betul, Bu? Betul, Bu? Lalu bagaimana anak zaman sekarang tidak paham adab, tidak paham etika tata krama? Siapa yang salah? Ya tentunya nggak jauh. Yang pertama, kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dari rahim bunda siapa saja dalam kondisi suci, fa'abawahu yuhawidani au yunasirani, ayah bundanya lah yang bisa menjerumuskan ke A dan ke B, aliran ini aliran itu. Maka ayah bunda yang pertama, al madrasatul ula, sekolah pertama, kenal A, kenal B, kenal Tuhan sekalipun dari ayah dan bunda. Bu, pernah nggak ibu ngafalin surah Al-Fatihah? Saya yakin gak pernah itu. Pak, pernah nggak ngapalin surah Al-Fatihah? Enggak. Kok bisa saudara? Dari kecil di tempat kita apa-apa baca Fatihah, samping kanan kiri kita masjid dan musola, 5 waktu diperdengarkan kita dengan azan dan Al-Fatihah, apal sendiri orang bisa karena terbiasa. Faktor lingkungan mendukung seorang anak manusia beretika, beradab atau ghairu muadab alias biadab, tergantung siapa yang membentuknya, orang tua. Kalau orang tua tidak paham adab, orang tua tidak paham agama, kerja karir keduanya titipkan kepada guru kita, kepada kiai kita. Ke pesantren ada guru kita, guru ngaji alif-alifan. Kalau di kampungnya alif-alifan Ustaz Agung. Kalau alif beneran itu mah. Kalau zaman saya dulu ngaji mangkong ngaji nusin, kalau ini yang lempeng nih tong, nih alif, ini yang bengkok ba, ini yang ngerengket kayak leluwe huruf wau. Dulu saya begitu. Saudara yang saya muliakan sekarang nggak kenal tuh. Tapi boya kita pikirin, kalau kita paham Al-Quran daripada guru-guru kita, maka guru kita 24 jam untuk umat, pikirin dia punya nasib kehidupan. Pendaringannya ikutin, semuanya kita pikirin, bensin. Makanya guru ngaji jarang gemuk. Waduh bayaran gocap saban bulan nunggak lagi. Saudara yang saya muliakan, jadi bagaimana kita bisa menyikapi anak kita berakhlak? Tempat dia dengan pesantren atau kirim guru ngaji, pantau dia punya aktivitas di medsos. Wallahu. Baik, terima kasih Ustadz Kiai. Nanti mungkin kalau mau menambahkan di segmen berikutnya, karena segmen ini kita sudah habis waktunya. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Indonesiaku, dan kita akan lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan berikut yang akan disampaikan oleh Bapak Budi, dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai ingin bertanya, bagaimana seharusnya adab kita ketika kita ingin menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi? Seperti contoh, misalkan kita ingin mengadakan acara tahlil tapi menggunakan badan jalan, atau juga usaha, atau juga mungkin parkir di badan jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Kiai. Kenapa saat ini orang lebih banyak minum luwak white coffee? Dan kenapa orang kok sampai sekarang masih milih menggunakan sarung wadimor? Itu tidak cukup dengan brengsek-brengsekin, tidak cukup dengan nyalah-nyalahin. Kenapa orang kok minumnya luwak white coffee terus sih, nggak kopi saya saja? Orang tua dulu sudah mengatakan, buruk muka cermin dibanting, tak pandai menari lantai dibilang miring. Jadi ketika anak-anak kita misalnya sekarang lebih mendengarkan nasihatnya Doraemon daripada Abdurrahman, lebih senang mendengarkan YouTube daripada Qiraatul Kutub, teknologi itu akan terus datang dan berjalan terus berkembang. Coba buat caramu mendidik anak, caramu mulang santri itu
lebih menarik daripada internet. Bikin. Jangan uring-uringan. Senjatanya orang sudah menggunakan bom, kita masih pakai bedil mimis, mesti kalah. Ini juga begitu. Jangan jelek-jelekin, apalagi bikin hoak. Wah, COVID itu nggak enak. Dosa. Bikin yang lebih enak, kalau mampu mesti laku gitu aja. Tuh, kedua. Apa yang menjadi milik umum itu tetap berlaku untuk umum. Makanya Nabi mengajarkan jangan sampai kamu duduk fituruqat di jalan lewat orang, itu tidak boleh. Menggunakan milik umum untuk kepentingan pribadi itu hukumnya sama dengan pengambilan hak orang lain, baru dibenarkan manakala kita minta izin dan memberitahu orang yang memang ada kepentingan di situ. Sebetulnya di sini ada yang lain. Jalan umum itu milik umum, semua orang yang lewat situ menggunakannya, dia punya hak. Kemudian dipasangi polisi tidur, itu juga sama mengambil hak orang lain. Alasan nanti kalau nggak dipasang polisi tidur ya bagaimana orang naik motor? Tidak semua orang naik motor kebut-kebutan. Anda pernah berpikir bagaimana kalau gara-gara polisi tidur orang yang hamil mau lahiran babar di tengah jalan? Baik, Kiai. Terima kasih. Waktunya sangat singkat sekali. Kami persilakan berikutnya kepada Ibu Okta yang akan dijawab oleh Ustadz Fatih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz untuk bertanya. Saya mau tanya bagaimana cara kita sebagai seorang wanita untuk mempertahankan akhlak yang terpuji, khususnya akhlak dalam pergaulan dan dalam lingkungan pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak dalam lingkungan pekerjaan. Ustadz Fatih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Secara tegas, Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu tips kepada seorang sahabat beliau. Qul amantu billah fastaqim. Katakan wahai sahabat, aku beriman kepada Allah, istiqomahlah. Jadi usaha kita untuk istiqomah. Ada satu keadaan kita harus dibenturkan dengan kehidupan pribadi kita, kehidupan pekerjaan kita. Oh kalau kerja di sini, punten mohon maaf, nggak boleh pakai jilbab. Seandainya, kalau pakai jilbab maka otomatis akan keluar dari sistem. Maka saya balik bertanya Bunda, kira-kira kalau kita pertahankan jilbab kita mati apa enggak? Seandainya kita pertahankan atribut keislaman kita, akankah berpengaruh terhadap nyawa kita? Enggak. Maka istiqomahlah. Huwal fattah, huwar razzaq. Allah Maha Pembuka, pemberi pintu rezeki. Insya Allah usaha maksimal, lingkungan, bertemanlah kepada orang-orang yang soleh dan solehah. Insya Allah mujalatus solihin, mujalasah as-salihin, duduk bareng sama orang-orang soleh akan kebawa soleh dan berkah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fatih, Kiai Syarif yang telah memberikan begitu banyak ilmu dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini semakin memperkaya khasanah kita tentang keilmuan Islam. Dan kita tidak sekedar tahu, mari kita buktikan kebenaran Al-Quran dengan menjadikannya panduan kita dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya bagaimanakah kita mampu menyempurnakan akhlak kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku hari ini, dan bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan dalam kesempatan kali ini, Anda bisa menyaksikannya melalui YouTube di channel Religiwan. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا وأصلح لنا في ذرياتنا وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.